intinya memang pada saat mendampingi anak jurnal modalnya harus sabar ya. Iya, Bu. Itu ya, harus sabar. Itu sabar itu udah nggak bisa ditawar, Bu. Nah, di sini saya melihat ada pertanyaan dari salah seorang muslimah, sahabat keluarga, bagaimana caranya menerapkan tahapan tersebut di saat BDR sekarang, sementara orang tua juga sibuk. Mungkin saya perlu untuk mengingatkan kembali bahwa anak-anak kita ini ada masanya ya. Jadi masa anak-anak di usia dini ini adalah masa yang sangat sebentar sekali. Bagi saya yang sudah memiliki anak dewasa ya, rasanya kalau melihat anak sudah dewasa itu, aduh kok tiba-tiba udah dewasa gitu ya. Nah, sehingga pada saat anak-anak kita masih di usia dini sekarang, ini adalah satu kesempatan yang baik, momen yang baik yang memang ini adalah amanah dan kita harus mengalokasikan waktu untuk mendampingi mereka. Sesibuk apapun kita, itu dulu yang harus kita pegang. Jadi menjadi ibu memang sibuk Bu ya. Banyak sekali yang harus kita urus, melayani suami, mengurus rumah, kemudian belum lagi mendidik anak, apalagi kalau anaknya tidak hanya satu, ada dua, ada tiga gitu ya. Dan Masya Allah juga di antara grup sahabat keluarga ini ada anak yang ada ibu yang punya anak sampai 4, 5, 6, itu Masya Allah luar biasa ya. Nah tetapi kita tetap harus ingat bahwa kita punya kewajiban untuk mendidik mereka. Jadi di antara kesibukan kita harus tetap mengalokasikan waktu untuk mendampingi mereka. Sehingga pada saat kita ingin menerapkan jurnal ini di rumah, ya berarti harus ada waktu yang memang kita luangkan bagi anak-anak kita untuk jurnal. Tidak perlu waktu yang sampai memakan berjam-jam kok, ya. Kalau misalnya ibu punya 1-2 anak dan usianya juga berdekatan, ibu bisa kok saat itu semua anak-anak kita diajak untuk membuat jurnal. Bahan yang disiapkan, alat yang disiapkan yaitu adalah kertas dengan alat tulis. Itu saja. Nah, yang memegang peranan penting adalah bahasanya ibu. Bahasanya ibu untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan tadi, ya, yang kalau dalam bahasa itu adalah TFP. Nah, itu sebetulnya yang penting. Sehingga memang ketika kita menerapkan jurnal itu berbeda dengan ketika kita menggunakan metode yang lain, misalnya metode suku kata. Kalau kita menggunakan metode suku kata, kita cukup dengan punya buku suku kata, lalu kita perlihatkan kepada anak. Kalau hari ini anak di halaman 1, ya, maka besok anak udah tahu nih, kita masuk ke halaman 2. Kalau menggunakan metode suku kata seperti itu. Tetapi kalau dengan jurnal, guru ibunya itu pendampingnya itu harus membekali dulu. Dia harus membaca buku, dia harus gali dulu informasi, baru setelah itu dia tahu informasi apa yang mau saya sampaikan pada anak, dia sampaikan jurnal kepada anak. Jadi yang menariknya begini, pada saat kita mendampingi anak-anak jurnal, anak-anak berkembang, tapi kitanya juga berkembang. Ibu-ibu bisa akan rasakan itu, Bu. Ya. Dan menurut saya justru ini menguntungkan kita. Mungkin pada saat kita masih muda ya, kita sudah belajar tentang sesuatu, tapi saat itu kita belum paham, sehingga pelajaran itu lewat begitu saja. Kita pernah belajar biologi, kita pernah belajar fisika, kita pernah belajar agama, ya pada saat kita masih di SMP, SMA, bahkan kita di kuliah, tapi karena mungkin saat itu kita tidak terkonektkan, kita tidak tahu manfaatnya pengetahuan tersebut, jadi semuanya itu sambil lalu. Nah, pada saat kita mendidik anak, baru kita rasakan anak-anak kita tuh harus tahu tentang tubuhnya sendiri, sistem apa yang bekerja di dalam tubuh mereka. Jadi mau tidak mau kita buka buku lagi tuh Bu. Kita belajar tentang sistem tubuh, kita belajar tentang sistem pencernaan, agar anak mau makan sayur, ada anak mau makan buah. Nah, jadi cara kita membelajarkan anak itu tidak seperti pada saat kita masa kecil. Jadi mungkin pada masa kecil kita didoktrin, pokoknya harus makan buah, pokoknya harus makan sayur. Tapi sekarang kita bangun pengetahuannya kepada anak sehingga anak tuh paham bahwa ketika dia makan buah, makan sayur, apa sih efeknya buat sistem pencernaan, lalu makanan apa saja yang boleh mereka makan, makanan apa saja di dalam Islam itu ada yang disebut makanan haram dan makanan halal. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang seperti inilah yang menurut saya waktu kita jadi kita harus punya waktu gitu untuk membangun pengetahuan tersebut. Nah, saya kira mau tidak mau ya memang itu yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu. Karena dari ibu tidak adalah anak yang berkualitas, ya, lahir dari ibu yang tidak punya kepedulian gitu terhadap anaknya. Jika kita ingin anak-anak kita tuh jauh lebih baik dibandingkan dengan
kita, kualitasnya lebih baik. Bahkan kita punya sebuah visi bahwa anak kita itu harus menjadi bagian dari kembalinya peradaban Islam. Itu kan sebuah visi besar, di mana sebuah visi besar itu tentunya harus diwujudkan di dalam implementasi keseharian, kerja keras, kesungguhan, karena memang seperti itulah Rasulullah mencontohkan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah pembelajarannya menulis efektif pada semester genap. Nah, kapan anak bisa menulis? Dilihat dari tahapan menggambar. Jadi, tahapan menggambar dan menulis itu nggak bisa dipisahkan. Kalau anak-anak masih di tahapan 1 menggambarnya, kita nggak bisa mengenalkan tulisan. Maksudnya begini, anak nggak bisa tuh menulis. Yang kita lakukan adalah kita menuliskan gagasan anak ketika anak masih ada di tahapan 1. Anak masih ada di tahapan 2. Anak masih ada di tahapan menggambar 3. Kita yang menuliskan gagasan mereka. Di tahapan 4. Pengalaman Bu Emi, anak bisa menulis itu di tahapan 5 ya Bu Emi ya, menggambarnya ya Bu Emi ya. 5 dan 6 ya. Nah, jadi kalau misalnya anak itu menggambarnya sudah mulai lebih detail, berarti anak itu siap untuk diperkenalkan dengan huruf. Karena apa? Karena untuk bisa mengingat satu huruf itu kan perlu kemampuan observasi anak yang lebih detail. Tidak hanya global. Satu huruf dengan huruf yang lainnya itu kan berbeda. Ini kan butuh kemampuan observasi yang lebih mendalam lagi. Nah, karena itulah kenapa ketika anak-anak kita memang belum siap untuk menulis atau mengenal huruf, bukan berarti kita tidak memberikan stimulasi. Yang kita stimulasi adalah kita mengasah kemampuan observasi anak. Melalui apa? Melalui benda-benda yang terindra. Ciri-ciri benda, apa warnanya, ukurannya, sama atau tidak, fungsinya bagaimana, cara menggunakannya. Itu kita mengasah kemampuan observasi. Jadi kemampuan observasi ketika anak itu masih ada di tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, ya, di mana mereka belum bisa melihat suatu objek itu dengan lebih detail, kita asah kemampuan observasi tersebut. Karena kalau langsung dikenalkan dengan huruf itu kan masih abstrak, Bu. Bagi anak yang belum siap, apa sih, kenapa saya harus menghafalin A, I, U yang susah banget, beda antara satu huruf dan huruf lain, itu kan menjadi beban untuk mereka. Tetapi kalau misalnya kita ajarkannya secara bertahap sehingga huruf itu menjadi sesuatu yang bermakna buat mereka, saya kira anak-anak menjadi paham makna tulisan, makna huruf, karena terkoneksikan dengan diri mereka. Ya, jadi untuk Bu Alfi, kapan anak bisa belajarkan menulis dan membaca? Sejak dari, kami mengajarkan dari usia 3 tahun. Tapi kami lihat tahapan menggambarnya di mana. Setelah kita lihat tahapan menggambarnya, di tahapan menggambar 5 atau 6, di situ tuh kami sudah mulai mengenalkan ada huruf A, ada huruf I sesuai dengan nama anaknya, sampai nanti tahapan menulisnya sudah mulai naik. Yang asalnya di tahapan menulis 1 hanya dalam bentuk coretan terarah saja, sampai nanti anak mulai muncul huruf dari namanya sendiri. Itu akan alami kok Bu seperti itu. Jadi buat ibu-ibu ini bisa menjadi proyek, bagi yang belum menerapkan ya, ini bisa menjadi proyek. Diamati silahkan, buat Bu Alfi yang sekarang sedang S2 ya, ini bisa menjadi proyek penelitian, silahkan. Bedakan antara ketika anak belajar menghafal huruf kata saja dengan melalui jurnal. Itu Masya Allah. Ya, bagaimana caranya mengajarkan dikte yang cocok untuk anak TK? Dikte itu kami tidak ini ya, nanti deh dilihat di video yang kami share ya, di video yang kami share, nanti Ibu akan lihat bagaimana cara Bu Emi memberikan pijakan bagi anak yang sudah punya kesadaran terhadap huruf. Jadi, apakah itu dikte atau bukan? Kan kalau dikte itu seperti ini ya, tulislah bola. Bola itu B-O-L-A, kan begitu dikte ya. Kami mirip, tapi sebetulnya ada perbedaan. Jadi kalau anak itu misalnya menggambar bola, lalu kita katakan, apakah mau menulis bola? Iya, Bu Guru, aku mau menulis bola. Bola. Huruf apa ya? Awalnya ya bola, bola. Lalu anak tuh berpikir, C. Apakah C? Kalau huruf C itu di awal, lalu belakangnya ada O, maka jadi cola. Apakah yang akan kamu tulis cola atau bola? Oh iya ya, berarti bukan huruf C. Oh, B. Nah,
untuk menemukan huruf itu adalah bukan dari kita, Bu, yang bola itu awalnya B, bukan. Tapi kita tanyakan kepada anak, kita gali ibaratnya tuh informasi yang ada di kepala anak itu, kita coba tarik sedikit-sedikit sampai anak itu kemudian menemukan bola itu harus diawali dengan huruf B. Nanti setelah itu anak sudah menulis B, ditanya lagi, alhamdulillah sudah bisa meniru huruf B. Betul, bola huruf awalnya adalah B. Selanjutnya huruf apa ya? Bo. Coba ingat-ingat. Nah, pada saat kami mengenalkan huruf, kami sudah menjelaskan kepada mereka ada yang disebut dengan huruf vokal, ada yang disebut huruf konsonan. Jadi kami sudah mengenalkan huruf vokal A, I, U, E, O, itu yang awal dulu tuh kami kenalkan sebelum nanti anak itu belajar tentang berbagai macam huruf konsonan. Nah, ketika sudah anak tahu huruf O ya, bola itu harus diawali huruf B, lalu kita tanyakan lagi, huruf vokal apa setelah huruf B? Apakah A atau I atau U atau E atau O, agar bisa menjadi suku kata bo. Apa ya? Nah, ditanya aja begitu, Bu. Sampai nanti anak itu, oh ya, betul. Bagaimana bentuk O? Masih ingat bentuk O? Bentuk O itu tidak ada garis lurusnya, tidak ada garis tegaknya, tidak ada garis datarnya. Tapi bentuk huruf O semuanya lengkung. Bentuknya mirip wajah kita. Berbentuk apa? Lingkaran. Nah, lalu anak menuliskan huruf O. Jadi, begitu caranya kita memberikan pijakan, sehingga memang yang lebih berperan itu adalah kalimat kita. Jadi, gagasan anak berkembang, tulisan anak berkembang, itu dengan bantuan pijakan informasi yang kita sampaikan. Jadi begitu caranya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi ya buat ibu-ibu semua. Dan insya Allah, Bu, ketika ibu mendampingi anak-anak jurnal, sekali lagi, ini adalah suatu tantangan, tidak hanya anaknya yang berkembang, tapi ibunya juga berkembang. Bahkan siapa tahu, Bu, bisa jadi ketika ibu mendampingi anak-anak jurnal, maka ibu pun termotivasi untuk menulis. Ya, termotivasi untuk menulis, dan kalau kita mau menulis, pasti ya harus ada bahan-bahan yang akan kita tuliskan. Nah, sehingga bagi ibu-ibu yang sudah berkaitan berinteraksi dengan media sosial, maka ibu nanti media sosial itu tidak lagi di situ bercerita tentang curahan hati kita, ya, keselnya sama suami, keselnya sama anak, atau apapun lah ya, yang itu mestinya tidak diekspos di media sosial gitu ya. Tapi kita bisa menuliskan informasi-informasi ataupun kisah-kisah kita sendiri, tetapi kisah-kisah itu adalah kisah yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Dan pada tataran ini tentu yang harus kita benahi itu adalah hati kita, ya. Tapi niatkan saja bahwa kita mendidik anak-anak kita itu dengan ikhlas karena Allah, dan kemudian ketika kita menulis juga karena Allah, ya. Jadi jika sekiranya pun dari tulisan kita itu bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, tidak membuat kita menjadi sombong dan jumawa, tapi cukup kita mengucapkan alhamdulillah, ya Allah Maha Tahu. Mudah-mudahan hati kita juga dijaga, jangan sampai kalau itu ada tulisan-tulisan tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita, jangan membuat kita menjadi sombong, tetapi kita berniat bahwa apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya kira saya sangat menunggu tulisan dari ibu-ibu muslimah sahabat keluarga ini, ya, karena ada beberapa juga yang yang menjadi teman saya di Facebook, ya. Nah, silahkan ibu juga mulai menulis pada saat ibu juga mendampingi anak membuat jurnal, ibu juga mulai menulis. Itu Masya Allah, itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Baik Bu Emi, saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 11, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Emi selaku moderator. Silakan Bu Emi, tafadholi.